welcome back lagi sama gua di YS Channel, ya nggak? Hari ini hari Sabtu kalau gua nggak salah, di minggu ketiga atau kedua Juli ya, masih belasan sih, gue lupa tanggalnya. Ya karena masih nggak bisa merem, masih ada rada-rada ngambang. Buat yang nanya kalau bahasa gua ngambang itu ya, gue masih rada bingung ya antara harus berbuat apa. Ya personal masalah ya, setiap orang pasti ada masalah, cuman nggak untuk dipikirkan. Daripada terlalu berpikir pada masalah yang ada, mending kita ngeliat si mainan tercinta yang masih parkir, yang tiap hari dipakai jalan buat gokar sekarang. Mohon maaf, gua nggak bisa main delivery dulu karena mau tidak mau mainan gua ini harus gua relakan, gua kasih ke orang tua gua full karena satu dan lain hal ya. Daripada hanya satu kendaraan yang jalan, alangkah lebih baik kalau dua kendaraan bisa jalan sekaligus. Jadi bisa dapat ya rupiah yang lebih baik. Apalagi pada saat pandemi gini nih. Itu jadi mau nggak mau gua cuman bisa mainin si motor ini. Mana ya motornya? Nah ini dia motornya, cara motor beat tercinta gua kan. Tapi karena udah lama nggak gua lihat ya, sambil kita intip-intip, coba kita lihat-lihat. Wih gelap, nyalain lampu dulu dikit. Tahu kan banyak banget harta bendanya. Ini kalau aki-aki yang make kadang-kadang begini nih, segala ada masker banyak banget. Orang pakai satu aja cukup, dia koleksi banyak lagi. Sambil bersih-bersih lah ya. Aduh. Buset, ini drawer juga isinya cakep banget. Masker semua isi drawernya. Kanebo habis nyuci belum dibalikin. Selipin belakang jok dulu aja karena udah jadi keriting kanebonya. Nah, kenapa gue ngambil view di mobil ini ya, ini biar nggak gelap, gue tutup dulu aja, jadi biar lampunya dari atas. Karena nih mobil baru aja selesai servis kemarin. Kalau gua nggak salah itu terakhir kali gua tune up itu tune up 30.000 kilo itu di tanggal berapa nih? Ini masih ada nih bon utang pakai kartu kere di tanggal 2 Juli. Cek menyeluruh untuk servis 30.000, tepatnya di 30.366. Ini ada nih, gua nggak tahu bisa kelihatan apa enggak tuh ya, 30.000 sekian. Moga-moga kelihatan, tapi nggak jauh sih tadi yang kayak gue baca. Nah, sebenarnya mobil ini kayak yang gua bilang sama lo, ini mobil ini bermasalah. Apa masalahnya? Ini gua bahas. Karena rada gelap, ya dia jatuh. Gua buka aja pintunya. Nah, ini hasil pengecekan ulang di tanggal 10 Juli. Ini bukti keluar parkirnya. Gua servis di daerah Pondok Gede. Entah kenapa di bengkel ini sih sebenarnya cakep. Kenapa gue bilang itu? Gue bisa nemu settingan yang pas dengan gaya riding. Kebiasaan naik motor sih soalnya. Dengan gaya driving gue. Seelah yang cenderungnya ugal-ugalan. Kadang-kadang sih. Cuman ya lebih cenderung lebih sering high speed daripada speed slow. Kecuali kalau lagi bawa penumpang, bawa barang, atau lagi bawa keluarga. Tapi kalau gua sendiri terus terang kalau jalanan kosong biasanya sih agak gua siksa sedikit, tapi bukan ekstrim ya, range
sekitar 100 lebih lah biasa gue bawa, gue panteng ya, karena emang dari dulu hobi sih, cuman ya masih dalam tanda kutip yang wajar. Tapi ini asumsi gue, karena dari awal mobil ini steeringnya tuh nggak bener, dan baru akhirnya ketahuan di kilometer 30.000. Sebenarnya dari 20.000 udah ngerasa sih, cuman servis 30.000 kemarin sudah dilakukan pengecekan, dikenceng-kencengin semua bautnya, sama dilumasin lagi untuk di daerah steeringnya, karena awalnya tuh steeringnya buang kiri buang kanan, disetel gak pernah mau lurus, spuring udah bolak-balik tetap aja masih agak-agak buang-buang dikit tuh masih. Nah di kilometer 20.000-an pernah gue komplainin, dan gue pernah ngerasa itu kalau pas ini mobil jalan pelan, setir itu godek-godek kiri kanan, dan itu rada bunyi duk duk duk. Nah tapi setelah dicek, dikencang-kencangin lagi, ya agak berkurang tapi tidak hilang. Nah di 30.000 akhirnya dicek dan kok masih gitu kan. Akhirnya di tanggal 9, ini kelihatan ya, tanggal 9 lebih kurang, gua kembali lagi buat ngecek lagi, sampai akhirnya dibuatkan nota komplain. Nah itu selalu agak gimana gitu kan. Dicek total, naikin ke pengangkat mobil, cek semua, akhirnya diganti beberapa bautnya. Nah ini diganti untuk di baut steering column, lower support, sama cuman ya bener ada 2 item tapi tulisannya sama, lower steering column baut. Nah ini dia, gua nggak tahu kelihatan jelas atau enggak, semoga kelihatan. Dan ini total pengerjaannya masih free. Setelah diganti, dipakai narik sama bokap, karena ini kan yang nyervis bokap kemarin, bukan gua yang bawa. Jadi emang gua udah komplain ke Wuling, gua juga sudah info ke bokap, dan akhirnya bokap juga aware, dia masukin ke bengkel, dia yang ngeklaim. Nah setelah diganti, dia pakai narik beberapa saat, itu pas kecepatan rada kenceng nggak berasa, memang agak berkurang, nyaris nggak ada, tapi tetap masih ada, jadi masih bunyi-bunyi, geluduk-geluduk gitu kan. Dan kalau di kecepatan rendah tuh kayak emang dari kemarin sih emang agak-agak oglek-oglek gimana gitu. Indian sorenya mumpung masih buka ya nggak, dibalikin lagi sama si babe. Dan ini lagi pengajuan sekarang, pengajuan penggantian rack steer 1 set. Nah tapi permasalahannya kalau di steering system itu kayak yang gua pernah bilang itu kan, di beberapa ulasan masalah Wuling yang gua hadapi itu, pertama kali gua terima tuh memang ada masalah gitu kan, dan gue tidak yakin hal tersebut bisa diselesaikan dengan cepat. Itu poin pertama. Kenapa gue tidak yakin? Karena gue pernah kerja di otomotif, gue juga pernah jadi marketing roda 4, gue juga ngerti sedikit-sedikit. Kalau barang baru rusaknya setengah rusak kondisinya, belum full rusak, itu ngedeteknya susah karena komponennya banyak banget. Ya paling gampang sih kalau ngelihat shock breaker bocor tuh paling gampang, di bantingan tuh nggak enak, nggak ketahuan, atau ada lelehan oli lemah juga ketahuan. Tapi kalau bicara steering system itu masih banyak, ada rack steer, terus ada terot, long terot yang ngebantu, jadi ban bisa lari-lari atau enggak, biasanya juga dari situ, dari setelan. Terus dari balancing bisa juga kalau geter, terus nggak bisa disetel bener, bisa rack steernya. Nah terus agak berat, agak enteng, agak nggak anteng, bisa juga dari IPS-nya. Jadi banyak faktor, banyak kemungkinannya. Moga-moga nih, ini sih kalau gue bilang temuan masalah baru, memang temuan masalah baru, tapi bisa jadi ini perkembangan dari masalah yang sebelumnya di bulan Oktober, tepatnya 2019, pada saat mobil ini nyampe di rumah. Moga-moga beres, karena dealernya juga kooperatif, enak banget, diklaim juga
ya wajar sih kalau nunggu spare part, tapi nggak bertele-tele untuk proses clean. Itu yang gua seneng. Dan satu lagi ya, lo berani beli barang yang tanda kutipnya murah, ya lo harus siap dengan resiko-resiko yang akan timbul yang model kayak gini-gini. Karena even lo beli yang brand ternama pun, gue pernah dapat masalah kok gitu. Yang kayak Honda, gue punya motor itu gue beli juga dapat masalah. Terus gue beli Xenia gue dari baru dulu 2004, itu juga ada masalah Daihatsu loh. Terus kemarin juga kantor beli Toyota baru juga ada masalahnya satu. Ya 1-2 tuh pasti produk ada yang cacat, itulah gunanya warranty. Tapi di beberapa brand sih memang ada yang bisa langsung, ada yang harus menunggu. Nah khusus di Wuling kayaknya memang untuk kayak gini kan barang-barangnya nggak ready ya. Spare part yang istilahnya bukan fast moving, jadi memang harus menunggu. Kita lihat aja gimana nantinya. Cuman kalau buat komplain-komplain yang ajaib-ajaib sih menurut gue belum ada. Malah terus terang ya, dengan barang kayak gini ya overall sih puas ya gue pakai buat online. Itu juga bukan untuk kilometer yang sedikit gitu loh. Setahun ini gue sudah menempuh 30.000 lebih dengan kendaraan ini, dan nyaris nggak ada kendala mesin. Tapi kalau kayak spare part yang bergerak ya pasti ada keausan, kerusakan ya wajar. Dan beberapa yang lain sih ya yang gue lihat cat belang gitu ya, karena memang kayaknya coatingnya tuh tipis, perlu berapa kali dipoles baru bener ya. Ya sudahlah gitu kan. Tapi yang jelas untuk mesinnya oke, nyamannya dapat. Terus apalagi ya, dibilang irit sih kalau buat 1.500 mah. Tapi ya kalau di compare sama temennya, gua rasa juga masih rada boros. Karena kita kembali lagi ke bahasan gua yang masalah teknologi ya. Teknologi sekarang sudah pakai dual variable valve dan lain-lain, kita masih pakainya single. Terus ya mesin jadul lah kalau gue bilang, tapi buat tenaga udah cukup oke. Gearboxnya juga biar kata ajaib juga, nyatanya kalau kita udah ngerti selahnya juga enak. Bahkan kalau buat ke beberapa daerah yang menantang, gue suka gigi satunya karena kayak bawa truk bos. Lu mau muatan seberapa banyak juga pasti nanjak, nggak usah takut. Gigi satunya tuh kayak gigi bantu kalau di truk. Gigi apa namanya, kura-kura bahasanya, atau crawling atau apa tuh yang buat nanjak. Gua nggak gitu paham karena gua bukan reviewer otomotif. Tapi intinya terlepas dari masalah yang ada, mobil ini tuh cocok lah, mobil tipikal keluarga, gampang dirawat, murah, dan ya muat banyak. Plus 62 banget noh. Beli mobil kalau bisa murah muat banyak gitu. Itu syarat pertama dan tunggal kalau buat kita di sini biasanya. Ya sekianlah cerita dari gua. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Jadi kalau memang nanti ada info-info lagi, kalau gua berbagi, lu bisa dapat notifikasinya, dan orang-orang lain juga bisa tahu kalau ngebeli yang kayak gini nih, itu kan masalahnya apa aja. Karena setiap kendaraan itu pasti berbeda masalah, karena perakitannya juga berbeda-beda, yang rakit juga orangnya beda-beda, dan yang make juga orangnya beda-beda. Tapi sejauh ini kalau di gua, aki belum masalah, tapi yang masalah masih nggak jauh-jauh dari steering system. Itu yang gua rasain. Kita ketemu lagi di video berikutnya, jadi stay tune terus, jangan bosan-bosan ngelihat muka gua yang absurd. Ya itulah. Thank you for watching, gua cabut.